hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan informasi kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Ini menyangkut pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah 18 orang untuk dimintai keterangan. Ya, itu kita amankan di Maluku Utara, di Ternate maupun di Jakarta. Antara lain AGK, ini Gubernur Maluku Utara dan seterusnya, ini sampai RZ, ini ajudan, ada 18 orang. Adapun kronologis terjadinya peristiwa kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut, bahwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait provinsi yang terkait kegiatan proyek di Provinsi Maluku Utara. Pada hari Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, tim KPK memperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang melalui transfer ke rekening bank serta ke rekening penampung yang dipegang oleh RI. Ini sebagai salah satu orang kepercayaan dari AGK. Dari informasi ini kemudian tim langsung mengamankan para pihak yang diantaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di kota Ternate, Maluku Utara. Diamankan uang tunai dari dalam kegiatan ini sekitar 725 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sejumlah 2,2 miliar. Berikutnya para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimasuk dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Atas dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan melakukan verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan dan pemeriksaan para saksi sehingga diputuskan untuk naik ke tahap penyelidikan serta dengan kecukupan alat bukti dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Dan pada hari ini KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, Badan Pengadaan Barang dan Jasa, ya. Kemudian RI ini ajudan, ST dari pihak swasta dan KW dari pihak swasta. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST, sedangkan tersangka KW segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan ya terhitung mulai kemarin ya tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK. Tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah memberikan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini dan juga kepada pihak kepolisian Satuan Brimob Polda Maluku Utara yang turut mengamankan kegiatan KPK di Maluku Utara. Demikian saya